Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jody Sabda Pratama. Saya dari kelompok mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Di sini saya dan teman-teman kelompok saya akan melakukan presentasi mengenai merancang sistem informasi TPA Rurung. Yang pertama yaitu pendahuluan. Istilah sampah pasti sudah tidak asing lagi di telinga. Jika mendengar istilah sampah, pasti yang terlintas dalam benak kita adalah setumpuk limbah yang menghasilkan aroma bau busuk yang sangat menyengat. Sampah adalah zat kimia, energi, atau makhluk hidup yang tidak mempunyai nilai guna dan cenderung merusak. Sampah merupakan konsep buatan manusia. Dalam proses-proses alam tidak ada sampah. Yang ada hanya produk-produk yang tidak bergerak. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah ada yang masih bisa diolah, dengan kata lain didaur ulang, dan ada yang tidak bisa. Adanya sampah bersumber dari konsep kehidupan manusia. Sampah yang tidak bisa didaur ulang lagi biasanya dibuang begitu saja hingga akhirnya menumpuk menjadi satu. Tempat penumpukan sampah tersebut ada pada tempat pembuangan akhir atau TPA. TPA sendiri merupakan mata rantai terakhir dari pengolahan sampah perkotaan sebagai sarana lahan untuk menimbun atau mengolah sampah. TPA memiliki berbagai fasilitas dengan masing-masing fungsi yang berbeda. Fungsi dari fasilitas tersebut membantu dalam pengolahan sampah di TPA. Pada TPA pun terdapat dampak bagi lingkungan sekitar akibat adanya kegiatan pada TPA tersebut dari sampah yang tertimbun di TPA. Dampak yang terjadi biasanya mengenai dampak kesehatan dan keamanan lingkungan sekitar TPA. TPA Rurung merupakan salah satu bank sampah yang berada di Kabupaten Sumbawa. Mekanisme kerja TPA Rurung adalah dengan menerima penyetoran sampah kering jenis anorganik oleh para nasabah yang sebelumnya telah dipilih terlebih dahulu. Para nasabah akan diberikan buku tabungan untuk mencatat transaksi tabungan setiap penyetoran sampah. Sampah nasabah telah ditimbang, kemudian akan diberikan harga per kilogram sesuai dengan jenis sampah yang dikumpulkan. Pengelola TPA Rurung selain mencatat transaksi tabungan nasabah di buku tabungan, pengelola juga mencatat laporan setiap transaksi yang dilakukan oleh nasabah dari awal menabung sampai terakhir kali di sebuah buku yang disebut buku besar. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada konsep dasar. Pengertian sistem. Sistem didefinisikan sebagai sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai sesuatu. Selain itu, sistem juga didefinisikan sebagai suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Karakteristik sistem. Suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu, yaitu yang pertama ada komponen-komponen, yang kedua ada batasan, yang ketiga lingkungan luar, yang keempat penghubung, yang kelima masukan, yang keenam pengolah, dan yang ketujuh keluaran, yang kedelapan sasaran dan tujuan. Selanjutnya ada konsep dasar informasi. Pengertian informasi. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau mendatang. Pengertian sistem informasi. Sistem informasi adalah sekumpulan hardware dan software komputer, prosedur, dokumentasi, formulir, dan orang-orang yang bertanggung jawab untuk menggerakkan manajemen distribusi data dan informasi. Komponen sistem informasi. Sistem informasi berbasis komputer atau CBIS dalam suatu organisasi terdiri dari komponen-komponen berikut. Yang pertama ada perangkat keras,
yang kedua ada perangkat lunak, yang ketiga ada database, yang keempat ada telekomunikasi, yang kelima ada manusia. Selanjutnya ada konsep dasar basis data. Definisi basis data adalah kumpulan data yang saling berrelasi. Data sendiri merupakan fakta mengenai objek, orang, dan lain-lain. Data dinyatakan dengan nilai, angka, deretan, karakter, atau simbol. Adapun tujuan dari basis data antara lain, yang pertama ada kemudahan dan kecepatan, yang kedua ada efisiensi ruang penyimpanan, yang ketiga ada keakuratan. Selanjutnya ada perangkat lunak. Yang pertama yaitu MySQL. MySQL adalah relational dari base manajemen sistem atau RDBMS yang didistribusikan secara gratis di bawah lisensi GPL atau General Public Lisensi. Yang kedua ada Gambas. Gambas sendiri merupakan salah satu bahasa pemrograman yang berorientasi pada grafis atau visual. Namun begitu dapat juga digunakan untuk membuat teks program oriented atau berjalan di konsol. Selanjutnya ada analisis. Analisis sistem atau sistem analisis dapat didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi di dalam kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikannya. Selanjutnya ada analisis kinerja. Adalah kemampuan dalam menyelesaikan tugas bisnis dengan cepat sehingga sasaran dapat segera tercapai. Selanjutnya ada analisis informasi. Merupakan salah satu faktor yang sangat vital sebab informasi merupakan titik awal dan untuk mengoreksi keadaan dalam organisasi. Oleh karena itu, informasi yang dihasilkan harus berkualitas, akurat, relaya, dan tepat waktu. Selanjutnya analisis kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan sistem sangat dibutuhkan dalam dukungan kinerja sistem. Apakah sistem yang dibuat sudah sesuai dengan yang dibutuhkan atau belum? Karena kebutuhan sistem akan mendukung tercapainya suatu tujuan instansi suatu perusahaan. Selanjutnya, analisis kelayakan sistem. Analisis kelayakan sistem merupakan analisis yang digunakan untuk menentukan kemungkinan apakah proyek sistem informasi layak untuk dilanjutkan atau diberhentikan. Penilaian kelayakan yang akan dilakukan meliputi kelayakan semua aspek, yaitu kelayakan teknologi, operasi jadwal, ekonomi, dan hukum. Namun dalam sistem operasi ini, analisis yang digunakan untuk menentukan layak atau tidaknya proyek antara lain. Yang pertama ada kelayakan teknologi, yang kedua kelayakan hukum, yang ketiga kelayakan operasional, yang keempat kelayakan ekonomi. Selanjutnya, perancangan sistem. Perancangan sistem secara umum dilakukan untuk memberikan gambaran secara umum pada user tentang sistem yang baru atau sistem yang akan diusulkan. Rancangan ini mengidentifikasi komponen sistem informasi yang akan dirancang secara terinci. Selanjutnya ada perancangan model. Rancangan model merupakan suatu gambaran yang menjelaskan suatu bentuk atau model. Secara umum, rancangan model yang diusulkan mempunyai dua bentuk model. Bentuk pertama adalah physical model. Bentuk ini biasanya digambarkan dengan prototipe. Bentuk physical model menunjukkan bagaimana nantinya sistem secara fisik diterapkan. Sedangkan bentuk kedua adalah logical model yang digambarkan dengan diagram arus data atau data flow diagram. Model ini menjelaskan kepada user bagaimana nantinya fungsi-fungsinya pada sistem informasi secara logika akan bekerja. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Selanjutnya 2.6. Identifikasi masalah. Mengidentifikasi mengenal masalah merupakan langkah pertama yang dilakukan dalam tahap analisis masalah problem. Dapat diidentifikasi sebagai suatu pernyataan yang diinginkan untuk dipecahkan. Masalah ilmiah yang menyebabkan dan
sasaran dari sistem tidak dapat dicapai. Ketiga, metode penelitian. Metode 3.1 Metode prototyping. Metode prototipe merupakan suatu metode dalam pengembangan perangkat lunak. Metode ini merupakan suatu pertandingan baru dalam pembuatan atau pengembangan perangkat lunak. Penelitian menggunakan pendekatan berdasarkan metode prototipe, model di mana pengerjaan suatu sistem yang dilakukan secara beruntutan atau linier. Metode ini memiliki 5 langkah, yaitu communication, quick plan, modeling, quick design, construction of prototype, dan deployment, delivery, and feedback. Melalui metode prototipe ini, pengembang dan pengguna dapat saling berinteraksi selama proses pembuatan sistem. Perubahan terhadap desain dan sistem yang diharapkan bersama dapat dengan mudah diadopsi dan disesuaikan dengan kebutuhan TPA Rurung. Secara spontan, pengguna dapat memberikan masukan atas hasil yang diperoleh dan tentu menjadi masukan bagi pengembang. Berikut mengenai tahapan dalam metode prototipe, yaitu A. Communication. Tahapan ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara dan pengumpulan data yang berkaitan dengan kebutuhan desain model TPA Rurung dengan berkomunikasi kepada dinas kebersihan serta masyarakat pengguna layanan. Yang ke B, quick plan. Tahapan ini membuat perencanaan secara cepat dengan cara membuat agenda pertemuan, mendiskusikan materi, dan membuat langkah perencanaan. Ke C, modeling quick design. Tahapan ini membuat pemodelan perancangan secara cepat dengan model TPA Rurung yang menjadi pedoman. Untuk itu diperlukan dokumen pendukung dan keterkaitan dengan instansi terkait lain yang memiliki kewenangan dalam hal ini. Yang ke D, construction of prototype. Tahapan ini membentuk prototipe yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat agar dapat menerapkan konsep TPA Rurung dengan sebaik-baiknya. E. Deployment, delivery, and feedback. Tahapan ini dilakukan dengan cara menyerahkan model TPA Rurung kepada pengguna untuk kemudian melakukan pengiriman dan menerima umpan balik. Selanjutnya 3.2 Studi literatur. Pada tahap ini, penulis mempelajari dan memahami teori-teori dan konsep-konsep yang relevan dengan masalah yang diteliti dan menjadi dasar teori pada penelitian ini. Studi literatur ini berasal dari buku, jurnal, dan referensi lainnya. Selanjutnya 3.3 Pengembangan sistem. Pada tahap ini, penulis menggunakan Eclipse untuk membangun aplikasi agar sesuai dengan apa yang dirancang. Adapun model yang digunakan untuk mengembangkan sistem ini adalah dengan menggunakan model prototipe. Berikutnya 4.1 Model perancangan. Model perancangan adalah tahapan perancangan pemodelan dengan menggunakan Uniped Modeling Language yang terdiri dari use case, sequence diagram, activity diagram. A. Use case diagram. B.
B. Class diagram. C. Activity diagram. Activity diagram, perancangan struktur program ada pada sistem informasi TPA Rurung. Ini diarahkan ke menu utama. Terdapat 4 pilihan, yaitu menu Sign-up, login, lokasi TPA Rurung, isi dan misi, serta tentang aplikasi. Selanjutnya, sub materi dari masing-masing menu ada. Selanjutnya 4.2, implementasi atau tampilan sistem. Di sini akan membahas tentang implementasi, yaitu proses menerjemahkan rancangan desain menjadi program aplikasi yang dapat digunakan oleh admin maupun user. Hasil implementasi tersebut saat ini dijalankan mulai dari masukan, keluaran, dan pengujian. A. Tampilan menu utama. B. Tampilan registrasi akun atau sign-up. Sebelum mengakses sistem informasi TPA Rurung, pengguna harus terlebih dahulu melakukan registrasi akun. Yang C. Tampilan login. Setelah melakukan registrasi, pengguna harus login ke akun masing-masing untuk dapat menikmati fitur sistem informasi TPA Rurung. Selanjutnya yang ke-D, tampilan pemilihan lokasi. Pada halaman ini, pengguna sistem informasi TPA Rurung bisa memilih TPA mana yang akan dipilih. Disarankan untuk memilih berdasarkan usul tempat tinggalnya. Yang ke-E, halaman visi dan misi TPA Rurung. Pada halaman ini dijelaskan visi dan misi didirikan sistem informasi TPA Rurung. Yang ke-F, halaman tentang aplikasi. Pada halaman ini dijelaskan tentang pembuat aplikasi. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Hasil penelitian telah menunjukkan bahwa model desain sistem informasi TPA Rurung yang telah dibuat kiranya dapat memenuhi harapan masyarakat sekitar dalam upaya menjaga lingkungan agar tetap bersih dan mampu merubah paradigma pemerintah terhadap pelayanan informasi yang cepat, tepat, akurat, dan baik kepada masyarakat yang membutuhkan layanan informasi berbasis teknologi informasi tersebut. Yang kemudian selanjutnya yaitu saran. Kita harus menyadari sekian banyak sampah yang kita hasilkan setiap harinya belum dapat dikelola dengan baik. Sebagai salah satu penghasil sampah tersebut, kita harus belajar mengelola sampah-sampah tersebut dengan baik dan benar. Kiranya itu saja presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.